Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata yang paling pantas diucapkan selain kata atau lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa salat subuh berjamaah. Tentunya ini karena izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringkan salam kita curahkan kepada baginda salam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan hadis di pagi hari ini insyaallah saya akan membawakan hadis yang berjudul hati-hati syirik asghar atau kecil berupa riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Mahmud bin Labidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tara'una fid dunya fanzur hal tajidu indahum jazaa. Dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia, lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis Ahmad nomor 5429. Pelajaran yang terdapat dalam hadis: salah satu macam syirik asghar atau syirik kecil adalah riya atau pamer. Riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain. Jadi riya berarti melakukan amalan tidak ikhlas karena Allah, karena yang dicari adalah pandangan, sanjungan dan pujian manusia, bukan balasan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit inilah yang banyak menimpa kita ketika melaksanakan ibadah. Penyakit riya ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. 2. Syarat paling utama suatu amalan diterima dari sisi Allah adalah ikhlas. Tanpanya amalan seorang akan sia-sia belaka. Syaitan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. 3. Penyakit riya dapat menjangkiti siapa saja, bahkan orang alim sekalipun, termasuk juga para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Keteguhan iman mereka sudah teruji. Pengorbanan mereka terhadap Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan dia menimpa mereka. Rasulullah SAW bersabda, suatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asghar. Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, contohnya adalah riya. Hadis riwayat Ahmad di dalam Al-Musnad 428, 429 dan At-Tabrani dalam Al-Kabir 4301. Marilah kita renungkan setiap amalan kita. Sudahkah terbebas dari riya? Sudahkah semua murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan siang dan malam menjadi sia-sia tanpa pahala. Sungguh ikhlas memang berat. Urusan niat dalam hati bukanlah hal yang mudah. Sufyan As-Suri rahimakumullah mengatakan, tidaklah aku berusaha untuk membenahi sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah
dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan memenuhi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Quran Surat Al-Bayyinah 98 ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya pada Allah kesudahan segala urusan. Quran Surat Luqman 31 ayat 22. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa 4 ayat 125. Sebelum kita tutup pembacaan hadis di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau dibagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.